إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha mengatur dan memberi nikmat kepada kita semua, terutama nikmat panjang umur, nikmat sehat serta nikmat iman dan Islam, sehingga pada kesempatan ini kita bisa bersama-sama menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap langkah kaki menuju tempat ini dan setiap amaliyah yang kita tunaikan pada kesempatan ini senantiasa mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa rahmat ke seluruh alam, sekaligus Nabi pembawa cahaya ketauhidan di tengah gelapnya kesyirikan. Salawat dan salam juga semoga tercurah kepada keluarganya, para sahabat dan tabi'in, hingga kepada kita selaku umatnya yang senantiasa berharap syafaatnya kelak di hari kiamat. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti imtisalul awamir wajtinabun nawahi, atau menunaikan perintah-perintah Allah dan menjauhi larang-larangannya. Sebab tidak ada bekal paling baik menghadap perjalanan hidup ini selain ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hamba paling mulia di sisinya selain hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, cikal bakal pensyariatan ibadah kurban berawal dari peristiwa Nabi Ibrahim yang hendak menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Kala itu Nabi Ibrahim ikhlas menyanggupi perintah Allah sebagai bentuk kepasrahan dan kepatuhan total kepadanya. Perintah itu diterima langsung melalui mimpinya, sebagaimana yang dilansir dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin. Artinya, ketika anak itu sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, ia Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menjembelihmu. Pikirkanlah apa pendapatmu." Dia Ismail menjawab, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Quran surat As-Saffat ayat 102. Mendapat informasi demikian dari ayahnya, Nabi Ismail pun tak gentar sedikit pun. Ia justru meminta sang ayah untuk menyanggupinya. Hal itu jelas terlihat dalam bunyi ayat di atas. "Wahai ayahku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Mendapat kesanggupan itu, Nabi Ibrahim bergegas menajamkan pisau dan membaringkan putranya Ismail untuk disembelih.
Namun goresan pisau Ibrahim di leher Ismail ternyata tak membekas apa-apa, sebab begitu cepat Allah mengganti leher Ismail dengan leher kambing. Rupanya perintah Allah pada Ibrahim untuk menyembelih putranya hanyalah ujian. Intinya, Ibrahim telah membenarkan mimpinya. Ibrahim sudah terbukti hamba yang ikhlas menjalankan perintah Allah. Itu terbukti dari seruan Allah kepada mereka berdua, sebagaimana termaktub dalam surah As-Saffat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahuwal bala'ul mubin wa fadainahu bidzibhin azim. Artinya, dan kami panggillah dia, hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikian kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Quran surat As-Saffat ayat 104 sampai 107. Peristiwa penyembelihan ini kemudian menjadi cikal bakal pensyariatan ibadah kurban yang dikukuhkan dalam syariat umat Nabi Muhammad SAW, dan selalu kita peringati di setiap hari raya Idul Adha atau Idul Kurban. Kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah, berkurban sendiri merupakan konsekuensi dan kepatuhan kita sebagai hamba. Pada hakikatnya apapun yang Allah perintahkan harus kita tunaikan, meskipun harus mengorbankan sesuatu yang paling berharga sekalipun, baik berupa jiwa, raga, waktu, harta dan sebagainya, seperti halnya yang dicontohkan Nabi Ibrahim yang mengorbankan putra kesayangannya. Secara spesifik, ibadah kurban sendiri didasarkan pada firman Allah dalam Al-Quran sebagaimana berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu adalah orang yang terputus dari rahmat Allah. Quran surat Al-Kautsar ayat 1-3. Berdasar ayat tersebut, mazhab Syafi'i menetapkan hukum kurban sebagai sunnah muakkad, sementara mazhab yang lain ada yang menetapkan hukum wajib. Terlebih bagi mereka yang berkecukupan sesuai dengan bunyi hadis, man kana lahu sa'atun walam yudhi fala yaqrabanna musallana. Artinya, barang siapa yang berkelapangan harta namun tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah. Namun ada pula di antara ulama mazhab Syafi'i yang menarik hukum sunnah muakkad kepada sunnah kifayah. Ini artinya jika ada beberapa orang dalam satu keluarga, maka cukup terwakili atau terpenuhi status sunnahnya jika ada salah seorang dari mereka yang menunaikan. Ini menunjukkan tidak lagi diorientasikan bagi yang mampu, tetapi dianggap sebagai ibadah kolektif yang berstatus sunnah dalam setiap keluarga. Bahkan disampaikan Ibnu Abbas, jika seseorang tidak mampu berkurban dengan domba atau kambing, maka hendaklah ia berkurban pada hari raya Idul Adha dengan memotong hewan yang halal walaupun berupa ayam, itik atau kelinci sekalipun sebagai wujud iraqatud dam. Hukum sunnah dan wajib di atas memberi pengertian dua hal. Pertama, ibadah kurban merupakan ibadah yang penting. Bahkan dalam hadis dijelaskan bahwa amalan yang paling bagus dilakukan pada saat hari raya Idul Adha adalah iraqatud dam atau menyembelih hewan kurban. Karena itu, jika kita mampu maka tunaikanlah ibadah kurban tersebut. Kedua, ibadah kurban merupakan wujud kesadaran dan kepasrahan hamba yang tidak memiliki apa-apa dan tidak memiliki kekuasaan apa-apa. Ingatlah apa yang dipasrahkan Nabi Ibrahim berupa anak tercinta yaitu Ismail, walau kemudian diganti oleh Allah dengan domba. Lantas secara spesifik, kapan kita diperintahkan untuk menyembelih hewan kurban? Sebagaimana yang telah disinggung, pelaksanaan kurban adalah pada hari raya Idul Adha, yakni pada tanggal 10 Zulhijjah, ditambah dengan 3 hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Adapun ketentuan pembagian daging hewan kurban, para ulama fikih telah memberi ketetapan
Jika kurbannya berupa nazar, maka orang yang berkurban tidak boleh memakan sedikit pun, termasuk keluarga yang wajib dinafkahinya. Sementara untuk kurban sunnah, si pengurban masih boleh memakan sesuap atau 2 suap bagian hatinya demi mencari keberkahan, bahkan mengambil hingga sepertiganya. Hal ini dilakukan demi ittiba'ur rasul atau mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus tafa'ul atas para penduduk surga. Sebab hidangan pertama yang diberikan kepada mereka adalah hati. Meski status kurbannya sunnah dan si pengurban boleh mengambil hingga sepertiganya, tetapi menyedekahkan dan menghadiahkan seluruhnya tentu lebih baik. Tujuannya supaya lebih menunjukkan rasa ikhlas dan pengorbanan total dalam berkurban. Namun yang diniatkan dalam kurban adalah membersihkan sifat-sifat kehewanan yang ada dalam diri, menjauhkan sifat kikir, meraih kesucian jiwa, serta memperindah dengan sifat-sifat terpuji. Lagi pula yang sampai pada Allah dalam berkurban bukan dagingnya, melainkan ketakwaannya, sebagaimana firman-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Artinya, daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaan kamu. Quran surat Al-Hajj ayat 37. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang pasrah dan berserah terhadap perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, termasuk perintah berkurban, dengan harta kita mampu menunaikannya. Mari bersiap menyambut perintah kurban pada waktunya. Sesungguhnya dengan berkurban kita tidak akan pernah rugi. Dengan berkurban kita terlepas dari sifat kikir dan jauh dari sifat-sifat kehewanan. Sesungguhnya Allah pasti sudah menyiapkan balasan dan keberkahan bagi siapapun yang menjalankan perintahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فيا أيها الحاضرون، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم أصلح أمة سيدنا محمد. اللهم ألف بين قلوب أمة سيدنا محمد. اللهم ابعث فيهم سلطانا نصيرا يا قوي يا متين اكفنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيم الصلاة.